Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melaporkan SPT masa PPN apabila statusnya itu adalah lebih bayar. Kalau di video sebelumnya tentang PPN atau tentang pelaporan PPN kan kita sudah pernah membahas ya bagaimana kalau misalkan SPT-nya itu adalah nihil, kurang bayar, kemudian bagaimana kalau ternyata PKP-nya ini adalah pedagang eceran dan sebagainya, tentang faktur gitu misalkan. Nah, kali ini bagaimana kalau misalkan ternyata SPT-nya itu lebih bayar. Kemudian kenapa kok bisa sampai terjadi lebih bayar dan nantinya apa yang harus saya pilih gitu ya, apakah nanti direstitusi ataukah dikompensasi misalkan. Nah, kita akan bahasnya di video berikut ini. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke pelaporan SPT masa PPN apabila statusnya adalah lebih bayar. Jadi kalau di pajak itu kan ada yang namanya status itu kurang bayar, lebih bayar, dan juga nihil. Kurang bayar itu artinya kalau di PPN berarti pajak keluaran itu lebih besar dibandingkan dengan pajak masukannya. Artinya penjualan yang kita lakukan, faktur pajak keluaran yang kita buat itu lebih besar daripada pembelian kita, daripada faktur pajak masukan kita. Itu nanti akan jadi kurang bayar gitu ya. Harus kita bayarkan selisihnya tadi. Menjadi lebih bayar apabila kebalikannya. Ternyata dalam satu masa itu ternyata katakanlah pajak keluaran kita itu ternyata lebih kecil daripada pajak masukan kita. Dan itu bukan hanya karena mungkin penjualannya lebih kecil dibandingkan pembelian, tapi juga karena ada faktor-faktor lain. Misalkan Anda transaksi hanya dengan ke bendahara misalkan, atau Anda hanya transaksi dengan katakanlah ke pemungut selain bendahara, misalkan kayak BUMN gitu ya, atau anak perusahaan BUMN, atau misalkan karena Anda eksportir misalkan, maka itu pasti akan lebih bayar. Nah, bagaimana pelaporannya? Kita akan lihat di sini. Pertama seperti biasa ya, Kak. Tapi ini kalau Anda sudah biasa ya berarti ini skip saja. Jadi kalau untuk yang pertama kali gitu ya mau lapor ya silakan aja di googling em, apa namanya web e-faktur gitu ya. Jadi karena sekarang itu pelaporan pelaporan faktur pajak atau sorry pelaporan PPN itu sekarang menggunakan web e-faktur ya. Jadi search aja di web e-fakturnya atau alamatnya di web, kemudian tanda hubung ya atau dash ifaktur pajak ifaktur.pajak.go.id ya, alamatnya ada di sini. Kemudian pada saat kita klik ini, eh, klik web e-faktur itu biasanya langsung meminta sertifikat elektronik apa namanya perusahaan yang akan kita laporkan. Kalau misalkan di sini ternyata katakanlah kita sebagai konsultan gitu ya, atau kita sebagai pemilik beberapa perusahaan, maka nanti kita akan memilih di sini kira-kira sertifikat yang akan kita gunakan yang mana. Dan ketika kita mau lapor web e-faktur ini ya, itu harus sertifikatnya ini harus diinstal dulu ke browser ya. Kalau cara instalasinya silakan itu ada di video saya yang lain, di search aja Faris Sustian cara install sertifikat elektronik di Chrome misalkan atau di browser lain juga ada gitu ya. Jadi pastikan kita sudah memilih sertifikat elektronik yang akan kita gunakan. Nah, kemudian nanti pasti kalau sudah biasanya di sini ada namanya ya, ada nama PKP-nya atau nama akun PKP kita gitu ya. Kemudian silakan untuk passwordnya sini password ini adalah password PKP ya, password di mana biasanya kita login menggunakan eh, apa namanya password Innova kita. Jadi kan kalau misalkan kita minta sertifikat elektronik, perpanjangan, kemudian permintaan nomor seri faktur itu kan di web e-faktur ya, sorry, yang Innova itu ya, Innova e-faktur. Nah, passwordnya juga sama. Jadi intinya ini adalah password akun PKP Anda ya, yang biasa Anda gunakan kalau Anda mau login ke Innova.
Innova ya, bukan mobil Innova ya. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata ada yang seperti ini, jadi katakanlah pada saat tadi ya kita klik web e-faktur, kemudian ternyata namanya tidak tercantum di sini, atau masih kayak kotak merah ini, berarti sertifikat elektronik Anda itu belum diinstal. Jadi pastikan tadi ya, pada saat kita mau buka web e-faktur ini, Anda sudah harus install sertifikat elektroniknya terlebih dahulu. Seperti itu. Dan pastikan jangan belum expired ya, karena Sertel ini itu masa aktifnya adalah 2 tahun. Jadi sebaiknya sebelum 2 tahun, maka Anda harus perbarui dulu sertifikat elektroniknya. Oke, nah kalau sudah berhasil login seperti ini, tampilan web e-fakturnya seperti ini ya, sederhana. Jadi ada cuman 4 menu saja, home, profil PKP, administrasi SPT, dan juga download CSV pre-populated data. Nah, untuk melaporkan SPT kita, biasanya kan kita milihnya ini ya, administrasi SPT. Kemudian di sini tinggal kita ada tampilan, ini berarti artinya nanti akan daftar SPT yang sudah kita laporkan ya, ada di sini. Nah, kalau misalkan kita mau lapor, berarti kan tinggal kita posting, kita klik posting SPT ini. Kemudian setelah itu ini ya, akan ada pilihan di sini. Pilihannya untuk tahun pajak berapa gitu ya. Sorry, untuk masa pajak berapa yang kita laporkan. Misalkan kita mau lapor masa pajak Januari 2022 gitu ya. Nah, berarti kan paling lambat sebelum tanggal atau sebelum akhir Januari. Jadi SPT masa PPN itu harus dilaporkan sebelum akhir bulan berikutnya. Gitu ya. Jadi misalkan kalau Januari ya berarti nanti paling lambat adalah tanggal 28 Februari. Februari berarti 31 Maret dan seterusnya. Sepanjang tanggal itu em, tidak tanggal merah ya atau hari libur. Tapi kalau misalkan pas hari libur, Sabtu atau Minggu atau pas hari libur, itu maka batas waktunya, batas pelaporannya itu mundur ke hari kerja berikutnya. Jadi pastikan itu ya, jangan sampai kena sanksi. Karena sanksi di PPN itu lumayan besar. Kita tidak lapor sebulan aja itu udah 500.000 rupiah. Apalagi kalau misalkan kita tidak bayar, eh, salah buka faktur segala macam, itu sanksinya akan jauh lebih besar lagi. Jadi lumayan lumayan em, beresiko juga ya sebenarnya ya kalau kita PKP, karena memang harus rigid ya, kita nggak lapor aja itu pasti kena sanksi. Oke, kalau sudah misalkan kita pilih ini ya, tahun pajaknya 2022, kemudian masa pajaknya Januari, 12 ini artinya Desember ya. Desember, kemudian kita submit di sini. Nah, pada saat kita submit, itu akan ada 3 menu, lampiran detail, kemudian lampiran AB, dan lampiran induk. Nah, eh, saya akan jelaskan tadi ya, kenapa sih kok bisa sampai lebih bayar misalkan. Nah, salah satunya tadi kan, kalau misalkan ternyata kita transaksi dengan bendahara pemerintah, maka dan tidak ada transaksi lain ya, tidak ada transaksi di luar itu. Jadi hanya dalam 1 bulan itu, misalkan kita menjual barang kita ke instansi pemerintah, maka hampir bisa dipastikan PPN Anda pasti lebih bayar. Kenapa? Karena posisinya ketika Anda buka faktur kan pada saat kita buka faktur di web e-fakturnya ya, itu kan kalau transaksi dengan pemerintah itu kan kodenya 02 ya. 02 itu berarti ke pemungut instansi pemerintah. Nah, kalau kita ke pemungut itu artinya PPN-nya itu yang menyetorkan adalah instansi pemerintah atau bendahara. Jadi bukan kita yang mengut. Jadi kita tugasnya itu hanya membuka faktur saja, bikin kodenya 02, kemudian itu kita serahkan ke bendahara. Nah, dari bendahara itu nanti akan menghitung pajaknya berapa. Nah, Anda hanya akan terima bersihnya saja berapa. Tapi untuk PPN-nya itu mereka yang setor. Gitu. Makanya ya bagi Anda PPN Anda nihil gitu. Jadi pajak masukan Anda yang tadi ya yang saya jelaskan, pajak keluaran Anda, pajak keluaran itu berarti pajak penjualan Anda itu em, apa namanya? Nihil ya. Jadi pajak PPN-nya ya. Di sini PPN atas penjualan barang itu artinya nihil karena sudah dipungut oleh pemerintah. Sementara di sisi lain, Anda kan ketika katakanlah mungkin beli barang gitu ya. Misalkan contohnya di sini adalah toko komputer gitu.
ketika komputer itu dijual ke instansi pemerintah, itu kan berarti PPN-nya jadi nol karena sudah dipungut. Sementara laptop ini kan kita beli juga dari luar gitu ya, dari distributor misalkan atau dari toko lain misalkan. Pada saat kita beli laptop tadi kan itu ada pajak masukannya, ada PPN yang harus kita bayarkan gitu. Nah, makanya itulah yang terjadi kenapa bisa sampai lebih bayar di situ. Jadi seperti itu ya. Jadi salah satu apa namanya latar belakang atau kenapa apa namanya PPN Anda bisa sampai lebih bayar. Termasuk juga misalkan tadi ya katakanlah Anda transaksi dengan BUMN, Anda seorang eksportir itu pasti lebih bayar. Karena tadi posisinya ketika Anda membeli barang, Anda membeli bahan baku misalkan itu pasti itu mungkin ada PPN-nya gitu ya. Sementara pada saat kita jual barang itu pasti PPN-nya nihil karena sudah dipungut oleh si bendahara pemerintah tadi gitu. Makanya di sini apa namanya ada PPN-nya ya. Jadi di sini ada PPN katakanlah 4 juta. Tapi di sini ini adalah bendahara pemerintah gitu. Jadi mereka yang mungut seperti itu. Nah, kemudian kita compare dengan B2. B2 A2 ini adalah penyerahan dalam negeri ya. Artinya ini penjualan. Nah, kita compare dengan B2 di sini. B2 adalah pajak masukan atau pajak yang dapat dikreditkan. Ini berarti misalkan kita beli komputer tadi ya, kita beli dari PT Agres ini senilai sekian gitu ya, senilai DPP-nya sekian, ada PP-nya sekian. Artinya ini PPN sudah kita bayarkan, jadi ini adalah uang kita sebenarnya. Kemudian ini adalah apa namanya uang yang dipungut kepada kita gitu. Ini yang kita bayarkan. Jadi istilahnya ini PPN sudah kita dipungut gitu ya, apa namanya dipungut oleh pihak bendahara tadi, uang yang ini, yang 4 juta ini dipungut oleh bendahara, sementara pajak masukan kita, uang PPN kita itu adalah 1,3 gitu. Jadi ya apa namanya? Ini kayak semacam uang muka gitu kan. Uang istilahnya apa ya? PPN dibayar di muka gitu ya, kayak kayak gitulah, mirip-mirip gitu. Oke. Nah, tadi ya, kenapa bisa sampai kejadian lebih bayar? Karena tadi anggapan ini kan berarti pajak keluarannya kan nol ya. Eh, faktur pajak keluarannya ini nol. Tapi kan ini ada 4 juta, Pak. 4 juta ini yang nyetorkan adalah si bendahara tadi ya. Jadi kita anggap PPN-nya adalah nol. Bagi kita ya, bagi kita itu nol. Sementara yang sudah kita bayarkan adalah 1,3. Nah, maka nanti ketika di lampiran AB di sini, kita pindah ke lampiran AB, maka ada selisih di sini. Ada selisih PPN dalam negeri faktur yang tidak digunggung. 4 juta di sini PPN-nya ya. Atas penyerahan tadi, penyerahan ke instansi pemerintah tadi 4 juta. Tapi kemudian kita compare dengan ini, pembelian kita PPN-nya 1,3. Nah, kemudian eh, ini pajak masukan atas perolehan dapat dikreditkan tadi ya, sama 1,3 ini. Nah, kemudian nanti em, ada di sini kompensasi kelebihan masa PPN sebelumnya. Inilah nanti yang ini kan katakanlah masa Desember ya. Masa Desember kan dia ada kelebihan bayar sebesar ini. Jadi nanti posisinya dia lebih bayar sebesar 1,3. Nah, 1,3 ini itu larinya nanti akan ke kompensasi masa berikutnya. Jadi ke masa apa namanya? Ke masa Januari gitu. Nah, otomatis nanti di masa Januari ya, jadi di bulan berikutnya ketika Anda lapor PPN, angka ini, angka yang ada di sini, kompensasi dari masa PPN sebelumnya itu nanti akan muncul di sini. Jadi ini masa Desember, angkanya di sini. Tapi nanti ketika Anda lapor di masa Januari, angka 1,3 ini itu akan pindah ke nomor satu ini. Gitu ya, seperti itu. Jadi kenapa em, kenapa ada lebih bayar tadi ya, seperti itu. Ini kita laporkan dulu aja AB-nya. Nah, seperti ini, seperti biasa ya. Kalau AB kita centang dulu pernyataan, kemudian pada saat kita submit itu kita submit biasanya minta apa namanya sertifikat elektronik ya. Ya kita upload aja sertifikat elektroniknya itu.
Kemudian kita masuk ke induk. Nah, sekarang induk ini, nah ini ya di A ini itu adalah rincian penjualan kita, rincian transaksi kita. Pertama ekspor, kita nol di sini ya. Kemudian PPN yang dipungut sendiri. Yang dipungut sendiri ini artinya yang kita keluarkan faktur dengan kode 01, 04, 09 gitu ya. Kalau ada berarti otomatis muncul di sini. Nah, kemudian nomor 3, penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN. Nah, ini tadi ya, ini adalah PPN atau faktur pajak dengan menggunakan kode 02 atau 03. Jadi hampir pasti nanti ketika Anda buat kode faktur 02 atau 03, otomatis munculnya di sini yang dipungut oleh pemungut PPN. Kemudian penyerahan yang tidak dipungut, ini nanti kodenya 07, yang dibebaskan itu kodenya 08. Cuman kan ini 0 ya, jadi nggak perlu abaikan aja kalau ini. Total penyerahannya di bulan Desember tadi ya, berarti sekitar 38 juta total penyerahan ke bendahara pemerintah tadi. Nah, kemudian kita compare dengan ini, pajak masukan yang dapat diperhitungkan, ini tadi ya, pajak masukan kita atas pembelian tadi dari Agnes tadi, Agres ya, sorry. Kemudian, nah di sini, di poin D ya, jadi di poin D ini, jadi di poin D itu adalah 2A dikurangi 2B dikurangi 2C. 2A adalah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, ini 0. Kenapa 0? Karena kita mengcompare tadi ya, angkanya dari sini, ambilnya. Ini kan 0 nih. Nah, otomatis muncul di sini. Jadi angka ini adalah dari sini. Kemudian eh, PPN di-store di muka pada masa pajak yang sama, ini 0 juga ya, tidak ada yang di-store duluan. Nah, kemudian pajak masukan yang dapat diperhitungkan, ini. Angka ini 1,3 tadi ya, yang diambil dari pembelian tadi, yang dari B2 tadi gitu. Nah, otomatis ketika dihitung 0 dikurangi 1,3 juta. Hasilnya kan berarti minus ya. Nah, minus itulah artinya dia LB. Jadi tanda bahwa apa namanya lebih bayar adalah dia tandanya minus. Artinya ini statusnya adalah lebih bayar. Kalau misalkan ternyata kurang bayar, itu kan berarti kita pilihnya ini ya, kita harus bayar dulu, masukkan NTPN, segala macam. Cuman karena ini lebih bayar, ini nggak kita lakukan. Kita langsung masuk ke bagian H di sini. Nah, ini yang penting ya. Jadi jangan sampai salah contreng. Yang harus dipilih adalah pertama butir eh, poin A ini, poin 1 ya. Yang harus kita pilih adalah yang 1D. Ini dengan catatan SPT-nya belum pembetulan ya. Tapi biasanya itu sudah otomatis. Jadi kalau SPT-nya masih pertama kali lapor gitu ya, bulan Desember tadi, ya otomatis nanti silakan pilihnya yang sini. Karena yang 1,2 ini adalah apabila dia pembetulan. Gitu. Oke, kemudian jangan lupa kemudian olehnya siapa? Olehnya ini adalah selain PKP pasal 9 ayat 2B. Nanti akan saya jelaskan siapa aja sih PKP yang dimaksud di pasal 9 ayat 4B tadi. Cuman kita pilih yang ini saja. Kemudian nah, diminta untuk nah ini yang paling penting ya. Kita kompensasi ke masa berikutnya. Artinya tadi ya, ini kan kita lagi buat masa Desember nih. Nah, kompensasi ke masa berikutnya nanti otomatis larinya ke masa Januari. Yang nanti angka tersebut itu akan muncul di sini nanti. Yang tadi ya, kompensasi dari masa sebelumnya. Jadi nanti di bulan Januari itu otomatis angka yang tadi yang Desember 1,3 ini itu larinya akan ke sini. Gitu. Nah, kemudian tadi ya pilihnya selain itu kompensasi. Nah, otomatis ya udah kita langsung ke sini. Untuk yang restitusi ini tidak perlu gitu. Jadi PPN itu biarkan aja kompensasi sampai nanti kira-kira kita punya penjualan lagi ke selain bendahara tadi ya. Nah, itu bisa kita kompensasikan terus sampai kira-kira eh, kompensasinya ini atau lebih bayarnya ini habis gitu. Jadi bisa kita kompensasikan paling tidak sampai 3 tahun ya. Karena kalau lebih dari 3 tahun itu harus dilakukan pemeriksaan gitu, harus direstitusikan seperti itu. Jadi jangka waktu 3 tahun ya lumayan lama kan sebenarnya
gitu. Jadi jangan lupa ya, centangnya adalah ini dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ini ya poin-poinnya 1A ini apa 1.1, kemudian 2.2 dan 3.1 kita pilihnya ini. Nah, tadi kan kenapa kok kita milihnya yang 2,2 ini, 2.2 ini, kenapa kok nggak yang 2,2.1 ini ya? Karena di sini syarat PKP yang termasuk kategori 9 ayat 2B itu ada di antaranya PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud. Kan tadi bukan eksportir ya, maka ini bukan tadi. Kemudian PKP yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN. Benar ya tadi ya. Tapi kan tidak setiap bulan, tidak selalu bawa itu ke pemungut PPN gitu. Jadi ya bisa saja pas kebetulan aja bulan itu ada ke pemungut gitu ya gitu. Kemudian PKP melakukan penyerahan PPN yang tidak dipungut. Ini biasanya ke kawasan perdagangan khusus gitu ya atau bebas gitu ya kayak Batam gitu itu adalah tidak dipungut. Kemudian melakukan ekspor BKP sama ya, yang penting kalau ekspor itu pasti PP-nya 0%. Ini juga sama walaupun ini bentuknya adalah JKP, jasa kena pajak. Kemudian PKP dalam tahap belum berproduksi. Jadi eh, PKP yang belum ada kegiatan usahanya tapi dia sudah membeli barang modal segala macam itu bisa kita kreditkan barang modal yang tadi ya gitu. Jadi apa namanya? Itulah kategori dari 9 ayat 2B ini. Kalau kita bukan termasuk antara poin 1 sampai 6 tadi ya pilihnya adalah yang ini saja sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita pilih ini pun juga sebenarnya nggak masalah juga sehingga ada konsekuensi yang terlalu besar juga ya. Karena yang penting ini konsekuensi yang paling utama adalah kita pilihnya yang kompensasi ini gitu. Jadi atas tadi ya kelebihan BR itu kompensasi ke masa berikutnya. Jadi nanti otomatis ketika kita mau lapor Januari, angka itu akan muncul di sini. Pastikan angka itu muncul di sini ya. Jadi ini nanti pindah di masa Januari. Oke, kalau sudah biasa ya kita pilihnya yang ini induk terus kemudian jangan lupa dicentang pernyataannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita submit ya seperti biasa, kita submit. Kemudian setelah itu di sini apa ke rangkumannya aja ya, rangkumannya. Jadi yang kita laporkan adalah tahun pajak 2022, masa Desember, statusnya adalah lebih bayar. Kemudian nah terkait dengan lampiran ini sebenarnya ini em, tidak mesti diupload ya, tapi kalau misalkan ternyata lebih bayar gitu em, nggak upload dokumen pun nggak apa-apa sebenarnya ya, karena ini tidak tidak di sini tidak ada kewajiban untuk lapor. Maksudnya kalau nggak dilampirkan itu nggak bisa lapor gitu nggak ya. Jadi ini kalaupun dikosongkan ini nggak masalah. Tapi kalau mau dipilih filenya juga apa ya? Mungkin induk yang tadi ya induk di print ditandatangani itu silakan aja, tapi ini tidak menjadi keharusan harus melampirkan sebuah file ya, gitu. Jadi ini kosongkan aja nggak apa-apa, kemudian kita pilih lapor. Nah, pada saat itu notifikasinya berarti SPT berhasil dilaporkan, kita pilih OK di sini. Kemudian kalau ini, kalau sudah, di sini akan ada cetak SPT dan BPE ya. Nah, silakan aja. Ini adalah bukti penerimaan elektroniknya. Artinya ini sudah kita berhasil laporkan. Misalkan ini adalah tahun pajak tadi ya 2022, kemudian Desember dilaporkannya adalah tanggal 30 Januari ya. Jadi belum terlambat lapor ya, karena paling lambat kan tanggal 31 Januari di sini. Oke, barangkali itu terkait dengan pelaporan SPT masa PPN apabila lebih bayar ya. Jadi intinya tadi adalah kita pilihnya yang kompensasi ke bulan berikutnya atau ke masa berikutnya itu yang harus kita pilih ya. Karena kalau kita pilih yang restitusi, maka otomatis secara sistem nanti akan dimasukkan ke PPN restitusi, yang mana itu nanti akan diteliti oleh pemeriksa ini kira-kira benar atau tidak gitu ya gitu. Jadi lebih gampangnya kita pilihnya yang kompensasi ke masa berikutnya terus menerus sampai nanti kira-kira
kompensasi itu habis karena tadi ya mekanisme PPN adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Nah, kompensasi itu dimasukkan di pajak eh, apa PPN pajak masukan tadi ya. Jadi kalau misalkan ada pajak keluarannya, ya berarti nanti kompensasinya makin lama makin sedikit sampai itu nanti habis gitu. Oke, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya bagi PKP ya, yang mungkin masih bingung kok ini lebih bayar ya, kenapa kok sampai terjadi lebih bayar ya, seperti itu, dan bagaimana cara lapornya ya. Terus untuk tadi saran saya terkait dengan upload dokumen tadi, sebenarnya itu tidak, jadi kalau mau, kalaupun dikosongkan itu tetap bisa lapor ya, tapi kalau mau di-upload pun juga silakan, maksimal 5 mega filenya. Kalau misalkan kekurangan apa statusnya kurang bayar itu berarti dokumen yang harus diupload itu adalah berarti bukti pembayarannya. Kalau nihil itu tidak perlu ada yang diupload. Sementara kalau lebih bayar itu apa ya? Mungkin dokumen atau mungkin apa file-file yang mendukung gitu ya, yang mendukung kira-kira kenapa bisa sampai lebih bayar. Misalkan kayak dokumen kontrak dengan bendahara dan sebagainya gitu ya. Gitu. Tapi itu pun juga bukan sebuah kewajiban untuk diupload ya, karena kita bisa aja tidak perlu melampirkan tapi masih bisa lapor tadi. Gitu. Itu saja. Terima kasih atas apa waktunya ya bagi yang menonton sampai habis ini. Semoga Anda bisa lapor dengan lebih tertib dan khusus untuk PKP sebaiknya hindari keterlambatan lapor, hindari salah pembuatan faktur, tanggalnya salah dan sebagainya karena itu beresiko untuk dikenakan denda ya, denda dan juga sanksi bunga yang mana lumayan besar untuk PPN. Dari saya terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.